Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Shadaqallahul azim. Artinya, aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak adalah Muhammad itu bapa salah seorang dari laki-laki golongan kamu. Akan tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi, dan adalah Allah dengan segala sesuatu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Syukur dan puji kepada Allah selalu kita ucapkan, puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah yang memegang perbendaharaan alam semesta ini. Tidak bergerak sesuatu tanpa tenaga dan kekuatan yang diberinya. Dan dia tidak merasa berat mengurus segala itu. Karena dia menyatakan di dalam Al-Quran ini, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Dan itulah Tuhan yang berhak kita ibadahi, dan itulah Tuhan yang harus kita syukuri nikmatnya, dan itulah zat yang berhak dipuji setinggi-tingginya. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah dengan bersalawatnya kita kepada Nabi Rasul yang dikasihinya, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan kemaha pemurahannya dengan Rasulullah itu nanti. Karena orang yang lahir sesudah Rasulullah, tahun berapapun dia lahir, tidak akan pernah melihat Rasul itu. Kalau kita tidak melihatnya pula di akhirat karena masuk neraka, betapa ruginya kita. Salah satu, mari kita tetap bersalawat kepada Nabi itu, dan kita lanjutkan
mengikuti apa yang disunnahkannya. Kita hendaknya diberi kemampuan oleh Allah begitu. Amin. Lai sehat ibu-ibu bapak. Jadi kalau Allah menurunkan nikmat hujan, lai gak saju aja padang. Ya, karena alhamdulillah kabui nanado di jalan tu dia nyui di air gadang. Sehingga kita rasakan udara pagi itu sangat segar sesudah hujan ini. Itu menambah lagi syukur kita kepada Allah. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Kita ketahui bulan ini pula Rasulullah lahir. Dan Rasul itu tidak kita temukan hadis yang sahih untuk menyuruh orang Islam sesudahnya memperingati hari lahirnya. Jadi tidak ada basuh Nabi menyuruh memperingati hari lahirnya. Karena sudah kebiasaan bagi kita beliau lahir di bulan Rabiul Awal, kita tidak memperingati lahirnya. Karena berulang tahun itu ternyata tidak ada dalam Islam. Kalau sampai bergaul dengan istri selama 50 tahun, itu kan ada orang menyebut ulang tahun nameh. Kalau 25 tahun ulang tahun perak, kalau 100 tahun tidak tahu mau. Itu kece orang. Tapi dia awak tidak dapat dan tidak padas. Ambo ampe 22 tahun. 3 bulan. Tu nyolah pai. Anan ulang tahun nameh tu kece orang 50 tahun. Tapi kita ingat, kenapa tidak ada ulang tahun itu dalam Islam? Setiap kita berulang tahun, kira-kira umur awak bertambah lanjut atau bertambah muda? Bertambah gaya awak. Jadi yang pantas diperingati dan diingat-ingat tu kita kamati. Ya kan? Itu disuruh malah dek Nabi. Apa kata Nabi? Aksiru zikra hadhimil ladati ya'nil maut. Engkau perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Itu yang disuruh dek Nabi mengingat, bukan hari lahir. Ya kan? Nang kadinge banyak tu awak kamati. Kenapa? Apa-apa ibu-ibu ada ndak mencari auto pickup mangakeh rodanya mendaki? Ada. Dek muatannya kosong. Jadi jangan awak sampai barangke menamui Allah samo joto pickup indak bermuatan tu mangakeh rodanya. Li terengah depan dong. Ha tu. Tak mendaki juga ter. Maka kita isi muatan itu dengan A. Jadi apa Ustaz? Awak di bulan Rabiul Awal kau kena cok dia don orang tabligh akbar. Ya kan? Kita membaca sejarah Nabi bukan memperingati hari ulang tahun kelahiran Nabi. Nabi lahir itu disebut maulid kelahiran. Tubuh Nabi yang lahir itu termasuk kita maulidun wa mauludun. Maulid kelahiran, maulud yang dilahirkan. Tapi di bahasa Minang cik senyala pada maulud. Coba tambah lamang je durian. Atau mahalui namanya. Ya kan? Mahalui lah. Maului mahalui tu makan lo bajamba. Biasa orang tu. Jadi kalau membaca sejarah itu harus tidak boleh kita melupakan sejarah.
Ibu-ibu dan bapak-bapak, maka kalau membaca sejarah Nabi kok, ndak sejarah Nabi Muhammad. Saya dibaca dong. Sajak dari sejarah Nabi Adam, namanya Sirah Nabawiyah. Untuk kita baca sejarah itu kaum muslimin untuk mengingatkan kita kecil orang Minang jajak nan tinggal kaditikam batang tasanda kadititih suri tagunjai kadiuleh ragi takambang kaditiru. Mencaliak contoh kenan sudah, mencaliak tuah kenan manang, mencaliak cilako kenan kalah. Coba ulang lihat. Mencaliak tuah kanan manang, menceliak contoh kanan sudah, menceliak cilako kanan kalah. Santiang Raminang ko pak menyesuaikan pepatahnya tujuh agama. Jajak nan tinggal kaditikam. Apa itu? Kata orang sekarang rekam jejak. Pertama kita baca sejarah Nabi Adam lo. Ndak Nabi Muhammad sudah. Nabi Adam ada ndak mamak rumahnya? Awak kan pakai mamak rumah, saudara. Kau ndak adik bini awak, kau ndak kakak bini awak, kau ndak mamak bini awak. Kan mamak rumah namanya tu. Nabi Adam lihat do? Ndak ada do pak. Jadi bareknya pikul ringannya jinjang seorang kutiko kepeminan tu. Ndak ada mamak rumah tempat bayo. Di kalau ada bapak dan sama je Nabi Adam tu punah dun sanak bini pak tu sadonyo, iya kan? Amu pakai sewak je ibu kepeminan tu. Jadi bolwati. Nabi Adam cerita tu. Siti awak le ada bakonya. Anda ada di zaman Nabi itu orang manak pisang di padang kok kan manak pisang. Kalau gak kayo bakonya tu, atunya cater bendi. Gak 100 buah nyo hias. Ado nan jo ame setengah kilo nyo lagi anak pisang tu piti, ado nan jo jawi gadang. Ambo pernah diundang persambahan adat kutiko tu dulu jo mak kati, kutiko Pak Yusman Kasim anaknya balaki. Tu anak pisang bakonya. Beliau kutiko tu wakil wali panuh Jalan Sudirman Kodek Bendi ya. Itu kalau orang lai-lai, orang menyebut dek lai. Kita tidak beratur mendoa sewak menikah anak tu cik talu yang penting ni nikah. Allah na beralik awak kadang-kadang pi anak tu lah mengandung 3 bulan sebelumnya nikah. Iya kan? Alun sampai 9 bulan le 5 bulan baru lalai anaknya. Pedusi lah. Yang nama Siska siap sebelum kahwin. Tak ada gunanya. Biarlah mendoa cik talu saya. Tapi dia beranak itu sesudah nikah 9 bulan 10 hari. Kemudian keringanan Nabi Adam tu kok dibandingkan Jo Padang dan Padang Pariaman, ya kan? Nabi Adam tu tidak pernah mengeluarkan pitih untuk uang hilang atau uang jemputan. Sebab itu Ustaz, nanya nikah anaknya sama anaknya, saya sian ke minta jepui je lah. Alapeh beliau dari baban itu. Ambo lah mandanga bu di Padang ko, ambo ikut di bawah orang untuk memasakkan kato ko. Baharago de te rumah tu. Kok bilik ketik sewa itu banyak. Aku barago. Ne, gak 2 karuang padi japut je lah anak ambo ko. Ya kan? Atu. Nabi Adam tak bebas dari itu. Kerana nanya nikah anaknya sama anaknya. Tapi walaupun beliau Nabi, ini Pak, jadi awak jam putus haso, kalau ada anak awak terjebak kepada maksiat, awak lain maja, awak lain menyekolah, awak lain menyuruh mengaji segala macam, cukup. Tapi dia terbawa arus. Karena dia tidak dapat hidayah Allah. Jemput dia solawat. Ya kan? Ada namanya Diva Nusantara Aidit. Itu namanya saja inyo komunis tu Pak. Nama aslinya Ahmad Aidit. Ahmad.
Dia hebat membaca Al-Quran, qari, dan selalu mengumandangkan azan di masa mudanya ketika SD. Para jemaah yang terhormat, ketika sanawiyah dia dipilih untuk mengumandangkan azan, suaranya bagus. Tapi dia acok berpergaulan salah, terbawa arus dia. Nana coknya baca sesudah itu buku Lenin, buku Marxisme, sehingga jiwanya dirasuki oleh jiwa komunis. Namanya Ahmad Aidit, nyoagia de ayahnya nyotuka Diva Nusantara Aidit. Itulah santri yang akhirnya su'ul khatimah. Nah, jadi awak harus minta tolong ke Allah, Bapak. Jangan disasean ambo ya Allah, tunjuk ia ambo ya Allah. Apa sampai ke ini kalau mandi lei sabun. Lei. Untuk kepala sampo. Iya kan? Mana banyak buih sampo je buih sabun. Itu mangko gali sampo ko Pak. Tapi akhirnya para jemaahnya tagali cik dek buihnya tu sendiri. Itulah sampo. Buihnya tu nama ngelicik aninya. Talampau licin akhirnya tagali ciknya dek buihnya sendiri. Atau kaum muslimin hati-hati awak kalau mandi jo sampo. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, sudah tu anang keditiru dari Nabi Adam ko Pak. Kan sejarahnya kita baca seketik tu. Ya kan? Sejarah Nabi, sirah naba. Pendek-pendek saya nak panjang lah. Nabi Adam tu dikeluarkan di Allah dari surga turun ke bumi. Nam menggodanya siapa? Syaitan. Ya kan? Digelincirkan dia oleh setan. Fahazallahu syaitan. Kedua-duanya suami istri itu digelincirkan oleh setan. Turun ke bumi kok. Indak lo di pabawon di Allah. Cik di India, cik di Jeddah. Jeddah tu Arab. India jauh jaraknya. Baralah monyo beliau mengko kabatamu jo istri beliau tu bacari-carian 100 tahun. Di Arafah sampai orang wukuf tu. Diberilah namanya Jabal Rahmah bukitnya tu. Bukit yang penuh rahmah. 100 tahun berpisah jo suami baralah kerindunya tu. Ndak bu? Ibu paidina si suami seminggu keluarlah kacak-kacai. Ikan kau 100 tahun. Anak kita tiru di cerita tu. 100 tahun ndak bertamu jo bini Pak Janggui. Iya kan? Indak ba bininya tu. Adam nang kini ado jo bininya bini celeng. 100 tahun ndak bertamu jo bini, hendak nyo ganti bini tu. Oh, penggantinya ndak ada. Jadi Ta'ala, tapi itu kan hebat sekali. Setia mereka suami Nah, atau minta ampunnya berdua-dua. Aku tikonya minta ampun berdua-dua ko Pak. Aiko nang kita tiru sepanjang hidup. Beliau disasean dek setan. Tapi kutiko mendoa minta ampun ndak ada keceknya menyalahan setan. Doa Nabi Adam tu, doanya ko dia badikan di Allah dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Colah Pak Cali artinya cik-cik, ada ndaknya menyalahan setan. Nanya salahan tu dirinya. Setan tu memang itu kerajonya. Bangku ambu awak. Ya Allah, kami berdua suami istri sudah menganiaya diri kami ya Allah. Jika engkau tidak kasihan kepada kami dan tidak engkau ampunkan, kami termasuk orang yang merugi.
Baralah karancaknya kok Nabi Adam tu menyebut, ambo tasasik dari jalan engkau, dek digoda setan ya Allah. Ditembak patuh je lah setan kau ya Allah. Dah itu doanya dah. Nanya salah badannya. Jadi kok ado nanti jadi dia awak pak. Jangan dilimpahkan kesalahan ke orang. Koreksi diri awak. Ya kan? Kata Umar bin Khattab, etong diri kamu, jangan orang. Jadi tersorong bajak ke batu, tertumbuk galah kenapa? Ada dia awak problem, periksa diri, jangan disalahkan yang lain. Orang banyak tu pak, kalau tiba di pengadilan nyojawi, kok salah prosedur pak, dia ndak ada buat. Prosedur nak salah, nyo nanggala dia pak. Hanya kita salah prosedur. Itu Nabi Adam singkit saya. Berhasilkah beliau mendidik anaknya semua menjadi orang baik? Tidak. Ada anak beliau jadi pembunuh. Jadi orang murah membunuh-bunuh kini pun tak heran ada pak. Sedang anak Nabi ni ada. Itulah dia Qabil. Kita baca sejarah Nabi Idris lah. Adam Idris. Nabi Idris adalah nabi yang memulai membentuk pola pakaian yang islami. Jadi kasabasonyo dia tukang jahit di samping jadi rasul. Kalau Nabi Adam petani tu. Jadi Nabi Idris ko menjahit baju. Ya kan? Kecil orang Piaman sajaleh-jaleh tukang jahit di Piaman. Tiba di Jakarta lah tailor jenyek. Apa bedanya tailor je tukang jahit itu sama tu kan? Anak ka ditiru siko. Nabi Idris tukang jahit ndak pernah mukia janji jorang nak menjahit baju kenyo. Tu nak ditiru. Tukang jahit gini pak. Termasuk tukang jahit baju karyawan di Narwa. Iya kan? Allah sudah pak. Allah sudah baju tu lah buantang ke tukang gosok. Kira kemanakannya baralik lo batutui kadainya aja. Besok lah aja. Baju kan lo nyoguntiang ada lagi. Itulah janji tukang jahit gini. Dia tak sadonya lah dah sebagian. Nabi Idris tu tak. Tapi yang ketiga yang akan kita tiru Nabi Idris ini, setiuknya menjahit tu, sekali jarum ke bawah, sekali jarum ke atas, dia selalu baca subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar. Menjahit baju itu nanya baca. Jadi kagumlah malaikat maut jenyo, kagum. Ya kan? Memintalah malaikat maut ke Allah. Boleh hamba berkunjung ke rumah Nabi Idris tu ya Allah? Boleh. Tapi jangan dicabut angoknya lu, ajarnya lu sampai. Malaikat maut ku kan itu kerajanya. Ya kan? Nak tentu polisi dia apa? Apa mentang-mentang polisi, jangan main leng. Dia malaikat maut tentu dia tu. Boleh ke Allah? Ada tahu saya. Nya perkenalkan dirinya ambo Israel malaikat maut lah sampai aja ambo kata Nabi Idris alulai. Jadi ambo kagum je engkau ya kan. Kalau apa dapat bakawannya malaikat maut kau apa minta pasti apa minta undur semati tadi. Awak kawan narik ya kan penjanang matian dia lu sebab proyek dah belum selesai naik. Ya kan anak dan kuliah je di SMA 2 rumah lu sudah lah. Nabi Idris justru kebalikannya. Saya mohon kalau Allah mengizinkan supaya saya semakin sadar, minta Allah ke Allah, boleh tak ambo mencuba mati? Minta izin malaikat maut ke Allah, boleh pak? Lalu lah je malaikat maut. Kalau Idris nang kini sedang tagak senyum orang gue pak banyak ada jadian dah sempat lalu dah hanya cabut elok-elok lah selesai mati
Dari mangok kau dicabui, kalau kita calik pak rupa dari bawah. Tu mengkau orang kamati tu kakinya dingin tu. Pak janggut lah dingin kaki. Lain tak lah. Kalau Allah tu tak kalau mau tu. Amboy lah yang ngek. Abaiku memohon malaikat maut balik, ya Allah, tolong hidupkan Idris kembali. Ada hidup ini Allah. Mai hidup nan mati itu tidak sulit dia Allah pak. Sedang menciptakan nanda ado bisa. Jadi awak janeran ba acarola lapuk tulang dalam kubur sadonya bawa hidup nanti lah itu. Itu kerja Allah, jangan kita fikir. Hidup Nabi Idris kembali. Ada tanya dek malaikat maut. Kalau mencuba mati sontak kau. Ambo pengalaman ambo mencabui angok orang saya baru. Alun tahu ambo ba sakit mati. Nak mencabui angok engkau sia nanti ambo sendiri cip malaikat maut. Di malaikat maut tu nanti ba inyo mencabui angoknya seorang. Abralah sakitnya. Kok di Kuba kambiang idui-idui 100 hiku ndak didabih do. Kambiang idui itu di Kuba sedang tagak. Di kumpuan sakitnya nan 100 hiku tu. Ala biasa sakit dari itu lah. Itu Nabi Idris. Apa lagi awak? Awak banyak dosa. Cubalah dapat mati intik benda. Ini. Allah sampai situ sama. Nabi Nuh lah. Nya tak sadar hari ko kada bila kita kemari le ulang cerita Nabi itu baik sampai ke Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Nuh ini adalah nabi yang paling panjang umurnya. Ate talu lah tiba apa yang mulai. Lah, kita sudah Nabi Nuh agak cek. Harapan kita suami istri itu Pak, apa profesi kita yang menguntungkan dan tidak merugikan orang lain, dan orang senang dengan profesi kita itu. Kebanyakan senang orang dari jajo. Yang diharapkan untuk menyokong awak, untuk mensupport awak kan istri. Ambo mau kecil salah kapak ya kan tak ada. Ambo sama muda dulu umur 35 tahun, kalau jadi mau balik umur 29. Pai wirid ke Tampunia Singkarak tu. Iya kan? Tiba rumah ambo buka amplop. De penciki na orang go bu. Sakete warna honornya minyak lah naik. Iya kan? Ahan ang kece ibu dah udah tukang kek semen dulu. Bara gaji udah sekali 5 hari. Kini dipanggil udah didudukan di nan tinggi. Bersyukurlah jangan dibaca jo itu. Kok ketek siko di tempat lain lagi lo gadang di Allah bekot. Saja tu ndak muh boleh pak. Dah dom sabui-sabui. Akan para lu istri mainge awak. Ya kan? Akini itu nanti ada lah. Bah, rusuh ndak ti. Kalau sama nasi aja mau. Ini apa-apa. Ikan. Itu. Jadi istri itu berperan penting. Ada Nabi Nuh tidak dapat kau kata. Istrinya tu tidak mensupport inyo dah. Malah malang-alangi orang nalah baiman supaya kapi balik. Jadi dengan laki dan tu. Inyo lah putus salah itu je. Jadi dengan lah je. Orang tadi yakin sebab nak mengecek kau bininya. Kapi orang balik. Itu istri Nabi Nuh. Jangan ditiru itu nak bu. Ibu ko ado jo lah Nabi di zaman awak ko dapat suami ibu Nabi gadang tidak gadang RT saya suami awak lah gadang ti nyolah punya stempel je tu iya kan bu banyak orang datang ke rumah ibu ya yo nyo anaknya kabalaki mau urus surek kau dah aja. Ayah si an kalau jadi RT gini ada kebanggaan tersendiri laki awak tak pakai di tengah masyarakat. Iko jadi nabi ndak gembira hati. Inilah wanita yang jauh panggang dari api untuk taat kepada Allah. Ya kan?
Yang kedua, anak beliau diharapkan untuk menunjang dakwah, juga tidak. Namanya Kan'an. Kedua-duanya dikaramkan di Allah dalam laut dengan besarnya ombak. Apa kata Nabi Nuh? Istri dan anakku itu keluargaku ya Allah. Tapi engkau menghukum seadil-adilnya. Apa kata Allah? Istri dan anakmu tidak keluargamu lagi, karena dia menantang dakwah yang aku sampaikan kepadamu. Ya kan? Tapi streskah Nabi Nuh? Tidak. Kalau stresnya malah bisa umurnya 1050 tahun tuh. Ya kan? Nah, ini ibu-ibu bapak. Tidak. Dia serahkan saja kepada Allah. Sampai Nabi Nuh sedulu, embu pulang lah ya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.